Halo teman-temannya Velin, selamat pagi. Gimana puasa kalian hari ini? Lancar ya puasanya? Semoga ingat beberapa minggu lagi udah beres kok puasanya. Kayaknya 2 minggu lagi deh udah beres puasanya ya. Jadi teman-teman, hari ini nih aku itu sesuai request permisa ya. Ngomong Kak Velin, bisa nggak sih bikin masakan yang modern? Kenapa kemarin-kemarin tuh semua resepnya tradisional? Aku kurang suka nih makan makanan tradisional. Jadi hari ini tepat banget karena aku hari ini mau jualan takjil teman-teman. Aku mau jualan takjil karena seperti yang aku pernah bilang kemarin-kemarin bahwa emang rotinya Ama sekarang udah lumayan gak laku karena musim hujan banjir bandang di desa kami. Jadi 60 roti itu cuma laku kayak sekiranya berapa ya, mungkin 1 minggu doang gitu. Jadi teman-teman, hari ini aku mau bantu Ama buat menambah pemasukan Ama, kita jualan takjil. Nah tapi sesuai request netizen, ini takjilnya takjil modern. Menang, semua resepnya ini akan aku takar menggunakan sendok. Jadi kalian yang nggak punya takaran, nggak punya gram-graman, atau nggak punya mili-milian air, kalian tetap bisa masak tanpa menggunakan dua alat itu. Karena semuanya pakai sendok. Oh ya, jangan lupa teman-teman, giveaway hari ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Giveaway hari ini kalian harus menghitung berapa jumlah emoji yang ada di sini ya. Jangan lupa kalian hitung berapa banyak yang ada di seluruh video. Kalau jawabannya benar, kalian tulis di bawah. Jangan lupa cantumkan nama Instagram kalian, karena kalian akan aku hubungin lewat Instagram. Dan juga syaratnya yang lain adalah jangan lupa like, subscribe video ini, dan juga kalian harus wajib ngefollow Instagram aku di sini, namanya Cio Velin. Nanti bakal aku tulis di sini. Kalau misalnya kalian tidak melakukan 3 persyaratan itu, kalian langsung didiskualifikasi. Meskipun jawaban kalian benar, karena ada beberapa nih ya yang kemarin-kemarin jawabannya benar tapi nggak ngelakuin 3 persyaratan itu. Nonton videonya sampai habis, hitung berapa emoticon yang ada, dan yuk kita langsung bikin takjilnya. Karena ini hujan banget sih di luar, semoga suaranya nggak kedengaran sampai dalam. Dan sekarang udah hampir jam 10 teman-teman, jadi let's go biar kita bisa jualan waktu berbuka puasa, dekat-dekat buka puasa. Yuk! Sekarang kita udah ada di dapur dan takjil pertama yang mau aku buat adalah brownies kukus. Nah, semua takaran resep di sini memakai sendok makan. Jadi, seperti yang aku bilang di awal, kalian kalau nggak punya timbangan, kalian bisa bikin resepnya. Pertama ada tepung terigu 180 gram alias 18 sendok makan. Terus juga kita masukkan baking powder 1 sendok teh, diikuti dengan garam setengah sendok teh, dan juga diikuti dengan soda kue setengah sendok teh. Lalu kita masukkan juga 2-3 sendok makan coklat bubuk. Diikuti dengan gula pasir 12-15 sendok makan. Jadi nanti terserah ya, kalau misalnya kalian lebih suka manis bisa taruh 15 sendok makan, tapi punya aku ini aku taruhnya di tengah-tengah sekitar 14 sendok makan. Setelah itu semua selesai, kita campurkan semua yang cair nih. Mulai dari minyak goreng, kita masukkan 9 sendok makan alias minyak sayur ya. Terus kita juga masukkan di sini susu cair. Susu cairnya kita masukkan 35 sendok makan, dan juga masukkan cuka nih. Cukanya cuma 1 sendok teh, jangan banyak-banyak. Karena kita mau bikin semacam buttermilk gitu ya teman-teman. Aduk semua bahan-bahannya di dalam satu wadah sampai tidak ada yang menggumpal dan semuanya tercampur rata. Aduknya pakai whisk aja atau gontang ya teman-teman, tidak perlu pakai mixer. Di sini aku pakai loyang stainless, ukurannya 20 x 20, lumayan tinggi ya. Nah, ini aku lapisi mentega dulu semua permukaannya, jadi nanti browniesnya tidak ada yang lengket. Loyangnya siap, adonannya juga siap. Sekarang waktunya tinggal dimasukkan aja ke dalam loyang dan diratakan. Sekarang hujan di luar teman-teman, tapi semoga suaraku kedengaran. Kalau enggak mohon maaf ya teman-teman. Nah, aku mau nyalain kompor karena masaknya lumayan lama, sekitar 50 menit. Jadi aku masaknya di kompor minyak tanah biar lebih hemat. Teman-teman, kalau misalnya kalian punya dandang kukusan dan kalian bingung di mana naruh airnya, di sini tuh ada semacam garis, pokoknya ditaruh sepas dengan garisnya. Itu berarti sudah levelnya di situ teman-teman ya. Airnya udah mendidih, jadi aku mau masukkan sekarang loyang yang berisi adonan brownies. Tutup, masak kurang lebih 50 menit sampai browniesnya jadi dan matang dengan sempurna sampai dalam. Sudah 50 menit, sudah jadi browniesnya.
Nah, ini udah jadi browniesnya teman-teman. Kalau kalian nggak yakin, kalian bisa pakai tusuk gigi atau tusukan. Kalau misalnya kalian masukkan ke dalam browniesnya dan tidak ada sisa dari kuenya, berarti browniesnya udah matang. Teman-teman, setelah itu aku mau bikin lapisan coklat untuk di atas brownies. Cara bikinnya gampang, semuanya ditakar juga pakai sendok. Jadi yuk kita sekarang bikin dulu di atas panci, tapi apinya mati ya teman-teman. Kita masukkan 20 sendok makan susu manis. Ini susu cair ya teman-teman. Bubuk agar-agar setengah sendok teh, cuma punya kita warnanya hijau. Harusnya kalian pakai yang nggak ada warnanya. Aduk dulu di saat kondisi apinya tidak menyala. Apinya udah nyala, sekarang aku taruh adonan agar-agar susunya di atas, lalu aku aduk. Di sini kita pakai coklat batang, kita cuma butuh sekitar 150 gram ya. Teman-teman kalau nggak punya timbangan di rumah, kira-kira aja. Soalnya biasanya kalau kalian beli coklat batangan itu sudah ada gram-gramannya. Jadi dikira-kira aja sekira-kira 150 gram itu sebanyak apa. Masukkan coklat batangnya ke dalam adonan susu dengan agar-agar. Kita aduk sampai coklatnya larut dengan sempurna. Tadi aku lupa ngomong, masaknya di api sedang. Semua coklatnya udah larut semua nih teman-teman ya, udah larut. Nah sekarang apinya aku matikan, lalu kita langsung masukkan mentega. Di sini kita pakai mentega, bisa pakai margarin juga sebanyak 1 sendok makan. Sekarang masukkan lapisan coklat keduanya ya, langsung aja kita masukkan ke atasnya. Oke, ini aku kasih rata sedikit aja, jadi setiap ujung-ujung browniesnya nanti kena sama coklatnya, jadi nggak ada yang ke-skip ya. Ini teman-teman dimasak lagi kurang lebih 20 menit, lalu nanti baru kita angkat. Ini udah 20 menit, kayaknya sudah jadi bagian lapisan atasnya teman-teman. Kalau sudah jadi, nanti itu tinggal kita dinginkan saja di dalam lemari es. Tapi sebelum itu taruh di suhu ruangan, karena kalau enggak nanti cepat rusak lemari es kalian ya. Tada, browniesnya sudah jadi, ini sudah set dan dia sudah tidak transfer. Nah ini nanti teman-teman mau aku potong terlebih dahulu baru aku sajikan. Nah kesalahan aku ya nih ya teman-teman, menurut aku ya harusnya aku taruh plastik. Jadi ini juga ada pelajaran buat kalian, kalau kalian mau bikin resep yang serupa, taruh plastik ya, dilapisin, jadi waktu ngangkatnya gampang. Sekarang kita terpaksa harus motong di dalam loyang dulu, baru nanti kita angkat. Tada, browniesnya udah jadi. Wah ini nyoklat banget sih teman-teman. Kalian bisa lihat kan hasilnya nyoklat banget. Bagian atasnya semi-semi lumer dan bagian paling bawahnya juga jadi kuenya dengan sempurna. Semua ini bakal aku langsung masukkan ke dalam mika. Jadi brownies itu ada 2 jenis, ada yang cakey dan juga ada yang fudgy. Nah resep ini lebih ke arah fudgy brownie, yaitu brownies yang agak-agak lumer gitu ya. Kalau kalian suka dengan brownies yang lumer, kalian bisa pakai resep ini ya teman-teman. Jadi dia rasanya nyoklat banget tapi nggak bikin enak. Sekarang tinggal di staples biar nanti tidak tumpah ketika di bawah. Ini jadinya lumayan banyak ya teman-teman. Tadi aku ngitung hasilnya ada 16 piece karena memang aku motongnya 4x4. Oke teman-teman, takjil kedua yang mau kita bikin setelah bikin brownies adalah kue sus. Nah kita mau buat dulu adonan luarnya alias kulit luarnya. Di dalam panci api sedang masukkan 200 ml air ditambah dengan mentega 125 gram. Lalu juga aku tambahkan di sini ada setengah sendok teh garam. Lalu 1 sendok makan gula pasir. Ini kita masak dulu sampai mendidih. Kita masak adonan mentega dan juga air sampai mendidih. Sebelum kita masukkan tepung terigu, kita wajib kecilkan dulu apinya supaya nggak mateng ya tepungnya di dalam. Baru kita bisa masukkan tepung terigunya. Masak tepung terigunya sampai tidak ada yang menggumpal dan semuanya tercampur dengan rata. Nanti dia bentuknya semacam kayak pasta gitu. Hasil jadinya seperti ini ya teman-teman. Dia kayak menggumpal dan juga dia tidak berair. Adonannya sudah ya, ini udah dingin teman-teman adonannya. Sekarang kalau sudah dingin seperti ini, langsung kita masukkan 3 butir telur putih dan juga kuningnya. Ingat ya, harus dingin. Kenapa? Karena kalau misalnya lagi panas-panas gitu, nanti telur kalian mateng, putih jadinya. Udah, yuk. Telurnya dan adonannya tadi harus kita mixer sebentar ya, sampai semuanya tercampur dengan rata. Sudah pelan-pelan soalnya.
Sudah? Iya. Tekstur hasilnya seperti ini ya. Kayak keju-keju semi dicairin gitu jadinya. Tuh. Semua adonannya teman-teman dimasukkan ke dalam piping bag seperti ini. Kalau nggak punya bisa pakai plastik aja tapi dibentuk modelannya seperti ini. Nah ujungnya kita pakai tip ya. Aku pakai tipnya yang modelannya kayak gini. Aku pakai tip yang ujungnya seperti ini. Kalau tidak punya bisa aja langsung pakai ujungnya piping bag dan dipotong ya. Tapi nanti hasilnya nggak akan kayak bunga-bunga gitu. Jadi kalau mau hasilnya kayak bunga-bunga pakai yang ada ujungnya yang ada gerigi-geriginya gini. Piping bagnya sudah jadi, ini aku masukkan dulu ke dalam gelas, jadi nanti gampang. Lalu kita masukkan adonannya. Ya, ambil sudah. Begini. Tutup dulu tuh, bikin dulu separuhnya. Paruh dulu. Iya tuh, apa sudah? Sudah. Begini. Iya, taruh sudah. Taruh sudah. Untuk kue susnya teman-teman nanti kan kita panggang. Untuk cetakannya karena ada cetakan roti 1000, jadi aku pakai cetakan roti 1000. Nah cetakan roti 1000 itu kurang lebih seperti ini. Sebenarnya nggak perlu yang kayak gini banget loh teman-teman. Kalau teman-teman punya cetakan yang hanya bundar saja bisa dipakai. Cuma ini hanya sebagai referensi saja. Aku minta tolong Ama dulu bikin satu, jadi aku bisa kira-kira sebesar apa nanti. Cara pipingnya aku pakai teknik kita putar dulu dari bawah, bikin lingkaran. Dari lingkaran yang sudah kita buat, kita naikkan lagi lingkarannya, bikin lingkaran kecil dan selesai. Jadinya 3 lapis seperti ini. Dulu aku pernah bikin kue sus seperti ini, tapi jujur aja resepnya entah di mana sekarang. Tapi dulu waktu aku bikin kue sus, karena aku nggak punya piping bag, aku nggak punya tipnya, jadi aku bikin kue sus yang ala-ala gitu loh teman-teman. Bikinnya pakai ini, pakai kresek, benar-benar pakai kresek gula. Kita potong bagian ujungnya, terus depannya itu nanti bentuknya bundar, jadi nggak berbentuk bunga cakep seperti yang ada di video ini. Tapi itu pun sebenarnya juga udah oke. Yang penting kue sus itu dalamnya kopong. Kalau dalamnya kopong, itu berarti kue sus kalian sudah jadi. Sekarang siapkan ovennya, panaskan dulu ovennya karena kita pakai oven tangkring, jadinya aku nggak bisa ngasih tahu suhunya. Tapi kemarin aku beli termometer ya, terus aku ngukur, jadi kita panggang di suhu 190 sampai 200 derajat Celcius. Kita panggang kurang lebih 30 sampai 40 menit. Nah, karena di oven tangkring aku kira-kira aja gitu ya. Tada, kue susnya udah jadi. Yang gede ini bikinannya Ama nih teman-teman ya. Jadi kita coba-coba tadi bikinannya Ama jadinya segebreng kayak gini. Gede banget kayak ini ya, kayak bakso goreng nih sekarang. Nah teman-teman, ingat ya, kue sus kalau misalnya sudah matang tidak boleh langsung dikeluarkan dari oven. Ovennya dimatikan, tunggu sekitar 10 menit sampai kue sus benar-benar dingin. Alasannya kalau misalnya kalian keluarkan ketika dia lagi panas-panas, alhasil dia akan turun dan dia tidak akan garing dan crispy. Oke teman-teman, untuk flanya ya. Nah flanya kan baru aku bikin kemarin, jadi memang teksturnya agak-agak kental. Nah ini aku tinggal cairkan aja, cairkan tinggal dikeluarin dari dalam kulkas beres. Nah kalau sudah cair, lumayan cair seperti ini, barulah aku masukkan ke dalam piping bag. Tapi dimasukkan ke dalam piping bag ini opsional. Kalau misalnya kalian tidak punya piping bag, tidak usah, bisa hanya pakai sendok. Karena kita mau cantik, karena kita juga mau kasih-kasih ke orang ya, untuk orang makan juga. Jadi aku masukkan ke dalam piping bag. Kue sus yang sudah dingin tinggal aku gunting aja. Kalau nggak punya gunting boleh pakai pisau. Kue sus yang berhasil dia dalamnya kopong kayak gini teman-teman. Wah ini artinya kue sus kalian berhasil. Nah diguntingnya tidak boleh sampai putus bagian ujungnya. Jadi nanti bisa tetap kita taruh dan tutup. Potongnya jangan terlalu pendek ya teman-teman. Agak tinggi sedikit di bagian atas topinya. Nih aku mau ngingetin juga nih. Jadi nanti hasilnya cantik. Sekarang aku isi sama flanya. Flanya aku isi lumayan banyak, jadi nanti makannya enak dan berat. Tuh, flanya isi aja seperti ini, kayak frosting cupcake gitu ya.
Tada! Kalau kata Farah Queen, this is it. Ini adalah kue susnya, teman-teman. Udah jadi dengan sempurna. Cakep banget ya. Meskipun ya potongannya tidak karuan, tapi jadinya cakep loh ini. Luar biasa loh ini. Nah, ini aku akan masukkan ke dalam mika. Per satu mika aku masukkan satu karena lumayan tinggi. Baru nanti aku staples. Semoga bisa ditutup ya. Wah, bisa ditutup teman-teman. Berhasil. Lucu loh jadinya, gendut-gendut ginu gitu. Oke teman-teman, takjil terakhir yang mau kita bikin dan yang ketiga adalah mutiara agar-agar. Ini adalah alternatif takjil kalau misalnya kalian nggak suka kue tapi pengen yang segar-segar gitu ya. Nah, pertama aku mau masak dulu mutiaranya bersamaan dengan air. Cara masak mutiara ya teman-teman, pertama kita masak di air mendidih dulu selama 15 menit. Sudah mendidih dan sudah 15 menit, apinya aku matikan dulu. Lalu aku diamkan seperti ini dengan keadaan tertutup ya teman-teman. Kalau mutiaranya sudah jadi, kita sisihkan dulu. Kita mau bikin jelinya, teman-teman. Untuk jelly terserah bebas mau rasa apa. Sebenarnya rasa mangga enak ya, cuma di sini nggak ada, jadi pakai rasa coklat. Gula pasirnya 2 sendok makan. Tambahkan dengan 500 ml air matang. Ini kita aduk dulu sampai tidak ada yang menggumpal ya teman-teman. Lalu baru kita masukkan ke atas kompor. Kita masak sampai mendidih, baru nanti kita sisihkan. Ya kayak bikin jelly atau agar-agar pada umumnya lah ya teman-teman ya. Nggak aneh-aneh. Di sini aku pakai cetakan pelat yang nggak tinggi supaya cepat dinginnya dan juga gampang dipotong. Sekarang ini akan aku taruh di suhu ruangan, nanti sampai dingin sedikit baru dimasukkan ke dalam kulkas. Untuk jelinya yang coklat ini aku potong-potong dadu aja dikira-kira. Untuk bentuk yang penting nggak usah terlalu simetris lah ya, yang penting dadu aja jadinya nanti. Aku sengaja motongnya bentuknya dadu-dadu begini teman-teman, jadi gampang nanti waktu dimasukkan ke dalam cup. Karena cupnya cup ini, cup kecil. Kita langsung masuk ke step berikutnya, yaitu aku mau bikin cairan santannya. Untuk ini kita perlu 120 ml santan. Ini aku pakai santan kelapa yang mereknya Sasa. Ini yang santan kental ya. Langsung masukin aja bersamaan dengan gula halus. Gula halusnya 100 gram. Kita masak sampai mendidih karena memang kita tujuannya ingin punya santan yang kental. Biar wangi, tambahkan daun pandan 1 lembar. Kalau sudah mendidih, kita tinggal matikan api lalu diangkat. Yang pertama kita masukkan yaitu agar-agar atau jelly warna coklatnya. Kalau misalnya kalian pakai rasa lain juga boleh. Nah, untuk jellynya ini aku sengaja masukin setengah cup ya. Lanjut di atasnya kita taruh mutiara 1 sendok makan. Terakhir 1 centong sayur santan pandan. Tada, jadi deh, lucu-lucu kan, gemes. Nah, ini memang kita buatnya porsinya kecil yang 2-3 kali makan habis. Karena seperti yang aku bilang di awal, tidak semua orang itu suka takjil sebenarnya teman-teman. Tapi karena kita berbuka itu perut tidak boleh asam dan mulut tidak boleh asam. Ini cocok nih buat kalian yang nggak terlalu suka makan manis atau lagi dalam diabetes atau lagi dalam memang diet gula. Kalian tetap bisa makan takjil biar mulut kalian nggak asam, tapi porsinya sedikit dan kecil. Tada, ini 3 takjil yang hari ini mau aku jual. Yang pertama teman-teman ada mutiara pakai jelly coklat. Ini nggak terlalu manis, enak, segar. Buat yang nggak terlalu bisa makan manis ini cocok sih. Terus ada juga brownies coklat lumer. Dia lebih ke fudgy brownies, enak banget. Yang suka coklat pasti suka. Terus yang terakhir ada kue sus, isinya adalah fla vanilla. Aduh, itu enak banget, crispy, crunchy. Fla vanillanya kerasa banget, vanilanya pokoknya luar biasa lah. Totalnya teman-teman, kue susnya ada 10, kue coklatnya ada 13, dan juga mutiara agar-agarnya ada 12.
Nah, di sini teman-teman ada brownies. Browniesnya aku jual 2.000 harganya. Kue sus aku juga jual harganya 2.000. Dan untuk jelly santannya aku jual dengan harga Rp1.000 karena kecil. Teman-teman, sekarang udah jam 4 lewat dan aku, ini mataharinya terik. Heran ya, pas kita bikin kontennya ya mataharinya nggak ada. Hujan terus ya, pas aku udah di jalan gini malah terik. Ini aku lagi nyari orang buat beli. Aku ini ada di gang rumah pedesaan juga. Dan kita mau lihat apa ada orang yang mau beli apa enggak gitu ya. Oh ya, ini takjil. Ibu ini mau beli yang mana? Ini kue sus harganya 2.000, ini brownies harganya 2.000, ini harganya 1.000. Apa? Saya tidak ada kembalian lagi. Ambil ini Kak, 1 Kak. Terima kasih. Yeay, tadi pelanggan pertama sukses. Di sebelah kiri ada toko juga. Aku mau coba masuk karena waktu itu yang di Ruteng kita coba masuk ke toko-toko ternyata berhasil. Ya kita coba. Permisi. Ibu mau beli takjil. Iya. Ini kami jual harganya 2.000, ini 2.000, ini 1.000 harganya. Beli 5.000 ibunya. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Selamat berbuka puasa. Mau? Kau mau? Ambil 1. Ambil. Ya. Makasih. Kita kasih aja karena anak kecil tidak bawa uang ya. Kita susuri lagi jalan. Tadi ada bapak-bapak di sana juga nggak mau beli. Kebanyakan yang beli ibu-ibu justru. Mungkin nggak tahu ya. Mungkin karena bapak-bapak itu nggak terlalu suka jajan atau nggak terlalu suka manis ya. Jadi kita coba cari yang lain. Siapa tahu ada lagi yang mau beli karena masih banyak. Coba. Oh, ini ibunya lagi kasih makan ayam. Permisi Ibu, izin syuting dulu. Ini kami ada jualan takjil. Ini harganya 2.000-an, 2.000-an ini 1.000-an. Mungkin Ibu mau ambil. Iya. Satu-satu, ininya 1. Oh, boleh. Ini. Ininya 1. Oh ya, boleh Ibu. Terima kasih Ibu. Selamat berbuka puasa. Kita lanjut lagi, kita jalan. Bersyukur ada toko ya. Kita coba jalan ke sana ya. Teman-teman, aku tadi jalan, aduh gila, ini kayaknya udah 4 gang dan nggak ada yang beli. Dan tadi aku ketemu bapak-bapak, juga banyak bapak-bapak yang nggak mau beli. Ya kayak aku bilang tadi, jarang ada orang yang mau beli. Kebetulan kita nggak nemuin dari tadi yang mau beli, aku juga bingung. Ini ada toko, coba kita mampir. Permisi, mau beli takjil Kak? Kami ada jual takjil. Kalau mungkin mau beli, ini harganya 2.000. Ini harganya 2.000, ini harganya 1.000. Itu saja? Ya. Oh, bentar ya, kembalian 6.000. Terima kasih. Aku nggak tahu kita mau pergi kemana lagi. Ini sepi banget jalannya. Aku tuh milih jalan ini karena biasanya rame. Apalagi jam mau buka puasa gini, rame orang-orang pada lalu lalang, mau pada pergi ke masjid. Ini kenapa sepi banget? Apa karena habis hujan ya? Permisi. Ini mau beli takjil? Boleh. Mungkin buat anaknya. Ini 2.000, ini 2.000, ini 1.000 harganya. Ya, ambil yang itu aja lah. Yang mana? Ambil saya pilih ini. Terus itu saja. Sama ini aja lah. Kembalinya 6.000. Oke. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Permisi, Tante. Kami ada jual takjil, mungkin mau beli. Ini harganya 2.000, ini 1.000, ini 2.000. Oh iya. Ini kue sus, ini brownies, ini agar-agar. Oh iya. Mau beli ini 2. Sama ini 2, sama ini 1. Oh iya, berapa ini jadi otak aku ndak kuat nih. 9.000, 9.000, iya. Oke, malah tokonya nyiapin kresek. Kita tidak siap kresek. Jualan macam apa?
apa ini teman-teman? Ini nih. Tidak siap kresek kita tidak berekspektasi gitu. 9.000. Oh ya, sama ini satu. Oke, ini. Terima kasih Tante. Selamat berbuka puasa. Banyak banget belinya yang nggak siap kresek lagi saya ya. Di balik jaket ini aku udah keringetan banget. Jadi aku nggak tahu, aku kayaknya pengen pulang aja. Sisa takjilnya ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 6.000 belum kejual, tapi nggak apa-apa ya. Semoga aja nanti perjalanan ada lah ya yang mau beli takjil gitu. Kalau ada ya udah bersyukur, kalau nggak ada ya sudah gitu. Karena aku udah capek, aku pengen pulang. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa ikut giveaway-nya. Kalian ngitung berapa emoticon ini yang ada di video. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian ikut giveaway-nya, jangan lupa untuk ngelakuin 3 persyaratan. Subscribe, like video ini, dan juga nonton videonya sampai habis. Oh, satu lagi, follow Instagram aku karena kalian yang beruntung akan langsung kuhubungi di Instagram aku. Oh ya, aku milih 2 orang yang beruntung bisa dapat THR dari aku Rp500.000. Ya udah teman-teman, udah capek banget aku berjualan. Ini hasil uang kita pada hari ini. Lumayan, ini ada 30.000 lebih mungkin, atau 30-an mungkin ya. Kayaknya cuma 30.000 ini bakal aku kasih ke Ama buat hasil jualan hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Besok jangan lupa mampir lagi karena anggap aja rumah sendiri. Bye-bye.